Selamat sore Pak Adi. Selamat sore, Pak. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik ini, Coach. Ya, saat ini Pak Adi sedang apa ini? Ini lagi sibuk untuk persiapkan besok ada pesantren Ramadan di sekolah, Coach. Oh ya, di sekolah ada pesantren Ramadan. Oke, luar biasa. Nah, eh, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Siap. Coaching adalah memfasilitasi Pak Adi untuk mencapai tujuan dengan sumber daya dan langkah-langkah yang tepat. Apakah Pak Adi sudah siap? Siap, Coach. Selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Pak Adi serta bertanya. Dan saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Pak Adi. Apakah oke? Siap, oke, Coach. Nah, di akhir sesi coaching ini apa tujuan yang ingin Pak Adi capai? Ya, jadi di akhir coaching ini saya akan harapkan bisa mendapatkan semangat untuk menjalankan kegiatan besok, Coach. Jadi bisa ada energi baru untuk bisa membuat kegiatan besok ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi, Coach. Oke, jadi Pak Adi akan mempersiapkan mulai besok sudah ada pesantren Ramadan bagi siswa. Seperti itu ya Pak Adi? Siap. Siap, Coach. Nah, apakah kegiatan yang akan dilakukan Pak Adi ini realistis? Siap, realistis, Coach. Apa tujuan yang lebih spesifik yang dapat dicapai di sesi coaching ini? Ya, jadi tujuan dari sesi ada ingin merubah karakter dari peserta didik, Coach. Jadi Ya, sedikit demi sedikit, setidaknya dengan pesantren Ramadan ini bisa merubah tingkah laku atau karakter daripada peserta didik itu, Coach. Oke, ya bagus itu. Apakah ukuran keberhasilannya bila mana nanti pesantren Ramadan ini telah berhasil dilaksanakan? Ya, jadi indikatornya nanti Coach akan bisa dilihat dari ada perubahan sedikit, apakah siswa sudah mulai santun kepada temannya, santun kepada orang tuanya, ataupun santun kepada gurunya. Itu kita akan melihat dari hasil setelah itu, Coach. Okay. Apakah sesuai dengan pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai dari Pak Adi untuk kegiatan itu? Ya, Coach. Saya ulang, apakah kegiatan tersebut sesuai dengan pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai Pak Adi? Ya, Coach. Jadi ini sangat sesuai karena melihat daripada kondisi saat ini, setelah kami melakukan tatap muka, pembelajaran tatap muka ini sudah ada perubahan setelah siswa daring kemarin, Coach. Jadi ini yang kami mau lihat, mudah-mudahan dengan pesantren Ramadan ini saya harus bisa merubah sedikit daripada pola tingkah laku siswa yang betul-betul sudah tidak sesuai lagi dengan kemarin, Coach. Oke, jadi pada masa PJJ tersebut ternyata mempengaruhi karakter atau tingkah laku siswa yang tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang sudah kita tentukan. Apakah seperti itu? Betul, Coach, seperti itu, Coach. Ya. Kalau begitu, kira-kira apa penyebabnya? Ya. Jadi ini menurut hemat saya, Coach, kemungkinan karena ini tidak terkontrol setelah pembelajaran jarak jauh ini, Coach, karena kami juga kalau jarak jauhnya berbeda dengan yang di kota itu memakai HP. Kami ini setengah luring, setengah daring. Tapi ini berakibat bahwa banyak siswa yang kami tidak bisa kontrol. Oke, gitu ya. Jadi memang PJJ itu guru tidak bisa mengontrol ya, karena kondisi orang tua juga berbeda-beda. Nah, jadi kemudian melalui pesantren Ramadan ini ingin mencoba
memperbaiki perilaku atau karakter dari peserta didik tersebut. Apakah ini menjadi solusinya? Ya, untuk saat ini sementara bisa menjadi solusi karena bertepatan dengan di bulan Ramadan ini. Oke. Momentum ini kami pakai untuk mencari solusi awal, Coach. Oke, solusi awal ya. Ya, Coach. Kira mungkin Pak Adi bisa membayangkan nih, kalau nanti setelah selesai dilaksanakan pesantren Ramadan, kira-kira apa dampaknya ini? Dampak bagi siswa dan dampak bagi sekolah mungkin. Kira-kira apa? Ya. Jadi karena pesantren ini namanya pesantren Ramadan ya kilat, tapi insya Allah dampaknya itu akan ada, baik bagi sekolah maupun bagi siswa sendiri. Ini nanti dilihat setelah mengikuti pesantren ini, siswa ini bisa melakukan hal-hal yang baik setelah dia mendapatkan materi-materi nanti di pesantren Ramadan, Coach. Oke, jadi paling tidak dengan pesantren Ramadan ini merupakan solusi awal yang mana nanti ya meskipun kilat hanya beberapa hari atau jam gitu ya, paling tidak nanti ada perbaikan tentang nilai-nilai perilaku atau karakter dari siswa. Dan apa kira-kira kata mungkin ada kata atau kunci suksesnya untuk solusi ini? Kira-kira Pak Adi sudah memiliki belum? Ya, setidaknya saya sudah memberikan motivasi buat siswa untuk tetap fokus mengikuti materi. Jadi kata kunci ya fokus untuk mengikuti materi itu, Coach. Oh iya, jadi kata kuncinya fokus, fokus. Ya, Coach. Ya, oke. Nah, kira-kira apa hambatan yang Pak Adi hadapi untuk pelaksanaan pesantren Ramadan besok? Ya, ini biasanya hambatan ini terjadi pada saat pada siswa itu sendiri, Coach. Banyak kemungkinan ada yang telat masuk, ya kemudian siswa juga masih belum mendapatkan informasi yang, karena ini kan baru libur, Coach. Jadi libur kemarin ini ada libur awal. Informasi kita baru masuk untuk pesantren Ramadan ini adalah besok. Jadi tadi baru diinformasikan semua, walaupun masih ada. Jadi ini hambatannya. Jadi kami harus menyurati lagi orang tua untuk bisa menghadirkan siswanya di pesantren, Coach. Jadi hambatannya ini bahwa hambatannya adalah karena peserta, Coach. Oh, peserta. Hambatannya pada peserta ya? Ya, Coach. Oke. Peserta. Jadi komunikasi dengan peserta begitu ya? Ya, Coach. Oke. Kemudian apa suasana terbaik yang bisa dipakai untuk mengatasinya? Ya, jadi perlu suasananya perlu dengan semangat, Coach, karena semangat ya. Oke, ya, ini jadi yang semangat Pak Adi atau termasuk siswa? Ya semua, Coach. Jadi baik ya panitianya sendiri, kemudian para pemateri dan terutama siswanya, Coach. Ya, oke. Saya mendengar tadi bahwa panitianya dan peserta juga harus semangat. Nah, Coach. Pak Adi bagian dari panitia tersebut, apakah demikian? Iya, Coach. Nah, karena Pak Adi bagian dari panitia yang mana nanti bisa menyemangati. Nah, saat ini supaya Pak Adi bisa menyemangati panitia yang lain dan termasuk siswa. Semangat Pak Adi saat ini kalau dihitung dari angka 1 sampai 10, Pak Adi saat ini di mana? Sudah ada di 7, Coach. Wah, sudah lebih dari cukup ya? Ya. Lebih dari cukup itu tujuannya. Nah, inginnya supaya nanti besok itu menyemangati teman-teman atau panitia itu di angka berapa kira-kira semangatnya? Ya, saya ingin maksimal, Coach, tapi ya bisa di 9, Coach. Saya 9. Sudah, iya, Coach. Ya, saya ini kalau 9 nih. Oke. Nah, angka 9. Nah, kira-kira
kalau nanti atau sebelumnya Pak Adi pernah mengalami pada suatu momen tertentu, pernah mengalami pada semangatnya di angka 9, pernah? Iya, ini ketika mau melaksanakan lomba tingkat di Pramuka ini Coach, jadi saya sungguh besar sampai di 9 ini Coach. Jadi saya harapkan ini bisa terjadi lagi di pesantren Ramadan ini Coach. Wah, luar biasa. Jadi pernah mengalami pada saat lomba Pramuka. Dan ya Coach. Ya oke, berarti masih ingat ketika semangat di angka 9 yang mana besok mau diterapkan ya. atau ditingkatkan pada saat pelaksanaan pesantren Ramadan besok. Betul Coach. Oke, luar biasa. Nah, apa yang Pak Adi pahami dari apa usaha untuk mempersiapkan pesantren Ramadan ini? Ya, jadi yang saya sudah pahami ini Coach adalah setidaknya materi-materi untuk pesantren Ramadan ini kami sudah konsultasikan kepada kepala sekolah dan ini sudah disetujui dan itu harus kami sampaikan di pesantren Ramadan nanti Coach. Ini yang kami pahami Coach. Ya. Nah, kemudian apa yang Pak Adi yakini? Ya, saya harus optimis dan harus yakin bahwa pesantren ini bisa terlaksana. Sukses. Bisa terlaksana. Oke. Ya, bagus. Oke. Apakah ini sesuatu yang penting bagi Pak Adi? Ya, ini sangat penting bagi saya ataupun bagi peserta didik Coach. Ya. Oke, mengapa pentingnya? Ya, ini tadi Coach dari tujuan ini karena ingin merubah karakter setidaknya pola pikir dan pola tingkah laku peserta didik. Ini sangat penting dalam perubahan karakter didik Coach. Oke. Apa yang Pak Adi pikirkan, rasakan ketika sedang melaksanakan pesantren Ramadan tersebut? Ya, jadi saya sudah membayangkan bahwa peserta didik nanti ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Jadi ini akan membuat ada semangat terbaru dalam menjalankan pesantren Ramadan ini. Jadi ini saya sudah bayangkan sampai ke sana Coach. Oh, sudah bayang pasti nanti akan suasana akan berhasil berhasil sukses dan bisa diikuti oleh siswa begitu ya. Siap Coach. Ya. Kalau digambarkan ini bahwa besok yakin sukses, kira-kira habit apa yang ingin dilakukan oleh Pak Adi? Ya, jadi nanti akan terjadi habit baru atau kebiasaan baru, komunikasi yang sangat intens dengan peserta didik Coach, karena ini nanti akan banyak tugas-tugas. Jadi ini yang saya akan lakukan, komunikasi yang intens kepada peserta didik itu yang menurut saya baru lagi. Oh ya. Oke. Karena perlu ada komunikasi baru sebab lama tidak ada interaksi, sebab tidak ada interaksi secara fisik langsung karena PJJ ya. Nah, kalau bisa digambarkan dengan simbol, kira-kira apa ini komunikasi yang baru itu seperti apa? Kalau dibuat simbol misalnya. Ya, kalau saya menggambarkan seperti simbol atau metafora ini, saya selalu berpikiran seperti kalau diibaratkan seperti kucing Coach, karena ini menurut saya lincah dan mengiong ke sana kemari, artinya ya ingin menyatu kepada peserta didik begitu Coach. Oke, jadi kucing itu kalau dingeong, kucing itu akan mendekat begitu, lalu lincah terkadang bisa diajak bermain-main. Seperti itu ya Pak Adi? Betul Coach. Ya. Oke. Nah, karena metafora atau simbolnya kucing. Nah, kira-kira
apa perubahan yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai? Ya, jadi ini saya sudah terapkan minimal adalah pola pikir. Ini saya terapkan untuk teman-teman panitia dulu. Perubahan ini yang harus kita adakan. Jadi mensamakan satu pemikiran yang sama untuk tujuan daripada pesantren Ramadan ini adalah merubah karakter. Jadi bukan semata-mata untuk sekedar seremonial bahwa ini sudah terlaksana, tapi saya mempersatukan pola pikir teman-teman para pendidik untuk bahwa kita harus merubah karakter pesantren tujuan daripada pesantren Ramadan ini. Itu, Coach. Jadi tujuannya ada perubahan. Nah, kira-kira Pak Adi sudah mempunyai langkah-langkah untuk mencapai perubahan tersebut. Contohnya apa misalnya? Ya, jadi kalau langkah-langkah dalam pesantren Ramadan ini, kemarin kami sudah sosialisasi dulu, kemudian melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian para pemateri, dan menyiapkan sarana tempat untuk pesantren Ramadan ini, dan terutama fasilitas yang akan dipakai, gitu, Coach. Oh, jadi langkah-langkahnya sudah dibuat begitu ya. Bagaimana cara mengontrolnya agar langkah-langkah tersebut nantinya itu bisa tepat? Ya, jadi ini tetap kami bisa kontrol dengan selalu pertemuan dengan panitia, coach. Kemudian setiap menyelesaikan sesuatu schedule, itu kami lakukan evaluasi. Jadi ini terkontrol dengan baik, coach. Ya. Oke, jadi setelah kontrol langsung dilakukan evaluasi. Gitu, coach. Ya. Oke. Nah, kapan itu actionnya? Actionnya besok ya? Ya. Mulai besok ya. Jadi actionnya mulai besok ya. Oke, Pak Adi, kita sudah sekian beberapa menit melaksanakan coaching. Kira-kira apa kesimpulan yang diambil dari sesi coaching ini? Ya, jadi kesimpulan yang saya dapatkan pada sesi coaching ini, saya mendapatkan lagi semangat baru untuk kegiatan besok, dan dengan coaching ini saya bisa mendapat lagi bagaimana komunikasi yang baik dengan peserta didik, begitupun pada guru dan pada seluruh elemen yang terlibat dalam pesantren Ramadan nanti, Coach. Oke, Pak Adi, sangat bagus sekali. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri coaching ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada sesi coaching berikutnya. Siap, Coach.